Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan panjang umur, sehat badan, nikmat afiat kepada kita seberataan sehingga kembali Ahad siang dipertemukan di majelis ilmu kita di sini yang kita kadada ampihnya selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadits kita pertemuan terakhir sudah membaca 5 riwayat hadis keutamaan memanah. Fi fadilati ar-ramyi. Hadis ke-6 qala sallallahu alaihi wasallam man alima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna. Yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang sudah tahu, sudah bisa untuk memanah, kemudian ia tinggalkan kemampuannya tersebut, maka orang tersebut bukan golongan sempurna dari kami. Barang siapa yang sudah paham, sudah bisa mengerti, berkemampuan sudah untuk memanah, cara menarik, mengatik, melepas, membidik, mengambil kuda-kuda, mengatur deras atau kadanya angin, menyesuaikan supaya pas target. Sudah bisa, sudah belajar, sudah pernah mencapai, kemudian bertahun-tahun lewat, inya kada lagi menggawi itu. Artinya dianggapnya kada penting. Kemampuannya itu lawas kelawasan hilang. Maka orang tersebut bukan golongan sempurna dari kami, ujar. Kebisaannya memanah karena bertahun-tahun kada diasah lagi hilang. Artinya ada ketidakpedulian dengan papadahan Nabi nang menyuruhakan kita belajar memanah. Yang mana jar ulun hikmahnya agar umat Islam ini kuat apabila seandainya terjadi jihad, kita sudah memiliki orang-orang yang mumpuni untuk membela Islam dengan kebisaannya mentarget musuh atau memanah. Kebisaan itulah amun sudah dipelajari kemudian bertahun-tahun kada diasah bisa hilang.
Berapa banyak orang yang di penjara tuh, puluhan tahun di penjara. Tadinya ia bisa berkendaraan. Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun di penjara, lepas, bebas, mencapai pulang kendaraan, nyanyuk kadang. Apalagi pas di penjara, zaman lagi rami-raminya poswan. 2 tak, begigi. Menyaring mana bunyinya tuh. Asap. Itu lagi rami-raminya di penjaranya 20 tahun. Lepasnya di 2022. Contohnya, zaman kendaraan beat kada begigian, tajam ping bisa. Singgas saja. Artinya kebisaan akan sesuatu itu bisa hilang kalau kada diulang dan diasah-asah lagi. Termasuk kebisaan memanah ini. Barang siapa yang sudah faham, mengerti, pernah belajar memanah sudah, kemudian ditinggalnya karena kada peduli dengan papadahan Nabi, falaisa minna. Lain golongan umatku nang sempurna aja Nabi. Kada diakui Nabi bagian umat nang baik. Na'udzubillah min. Karena secara kada langsung ia melemahkan barisan orang Islam. Hadis ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya falyartami. Barang siapa yang meninggalkan akan memanah, falyartami, maka hendaknya memanah lagi. Maka hendaknya inya memanah lagi, mengulangi ilmunya. Nabi yang menyuruh lah, memanah pulangnya Nabi. Ikuti lagi, busur itu. Belajar pulang. Ya, sebulan paling kada tercapai itu, nak latihan dan yang lain. Hadis ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ar-ramya thumma tarakahu faqad asani. Barang siapa yang telah belajar memanah, barang siapa yang telah belajar memanah, kemudian dia tinggalkan, faqad asani, sungguh orang tersebut telah bermaksiat kepadaku atau kada taat kepadaku. Nabi, sungguh orang tersebut kada taat kepadaku atau bermaksiat kepadaku. Kada paasian. Sudah belajar teknik memanah, paham, pernah mengikuti, ditinggalnya, dilupakannya sengaja karena kada peduli dengan papadahan Nabi. Sungguh orang tersebut kada taat kepadaku, ujar Nabi. Kada kegampangan lah. Nabi nak mau ucap ikam kada taat lawan aku. Oh mak, sadis itu. Yang ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam, man rama bisahmin fi sabilillah asaba aw akhta'a kana lahu ajru itqi raqabah. Barang siapa yang melempar anak panah
Barang siapa melempar anak panah, artinya menembak, membidik, melesatkan anak panah di jalan Allah, fi sabilillah, dalam kurung dalam jihad, asaba, baik kena target, au akhta'a, atau meleset, baik hanya kena target atau meleset, luput, kana lahu ajru itqi raqabah, maka baginya pahala bagaikan memerdekakan budak. Maka baginya pahala bagaikan memerdekakan budak. Terjadi perang jihad contohnya. Kita berposisikan sebagai pemanah di situ. Kita bidik musuh, orang-orang kafir harbi, ternyata luput, meleset, atau menghindar musuhnya. Ataupun kena, jar Nabi. Baik kena ataupun meleset, tetap baginya pahala di tiap anak panah yang dilepas itu, bagaikan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Ganal artinya pahalanya. Sebagaimana dibaca di hadis sebelum-sebelumnya. Yang terakhir, yang ke-10, qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamur ramya fa inna ma bainal hadafataini raudhatun min riyadil jannati lirrami fi sabilillah. Belajarlah untuk memanah. Belajarlah kalian untuk memanah. Sesungguhnya antara titik tembak dan target, antara titik tembak dan target merupakan taman dari taman-taman sorga, taman dari taman-taman sorga untuk pemanah yang bertujuan di jalan Allah. Belajarlah kalian memanah, jar Nabi. Karena sesungguhnya antara titik tembak dan target itu taman dari taman-taman sorga. Bagi orang yang memanah bertujuan di jalan Allah. Pahamlah titik tembak dan target sebagaimana hadits yang ke-5 semalam atau ke-4. Barang siapa yang membulikakan anak panah dari titik tembak, atau barang siapa yang membulikakan anak panah ke titik tembak dari tempat target, maka baginya pahala tiap langkah kaki bagaikan memerdekakan budak. Nah, ini pun penegasan dari Rasulullah, belajar memanah kalau tujuannya karena Allah, pahalanya ganal. Bahkan uyuhnya berjalan batis mengambil anak panah yang sudah ditembak dihitung pahala. Bainal hadafataini, dari titik tembak dan target itu taman dari taman-taman sorga aja Nabi. Kalau inya praktek belajar memanah karena Allah, karena sunnah Nabi, pahalanya ganal. Bahkan ada riwayat belajar memanah itu kada termasuk kelalaian. Berapapun habis waktu dalam proses belajar memanah itu bukan kelalaian. Artinya bukan sesuatu yang kada bagus.
Kalau main PS sampai 4-5 jam itu kelalaian. Main PS behemat mah, tak duduk-duduk. Kalah sing duduk, jar sing diri. Berjam-jam main PS, main cup, main bola. Itu kelalaian, berbuang waktu kalau niatnya ada bujur. Adapun memanah ini, satu riwayat mengatakan kada termasuk lahwun. Memanah tidak termasuk hal yang sia-sia, pahala dapat. Ada di dalam syarah disebut di situ wa fil hadits kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa lahwun wa sahwun. Setiap segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan mengingat Allah merupakan kelalaian dan kelupaan. Segala pekerjaan yang kadada memuat akan ingat kepada akhirat dan ingat pada Allah, itu merupakan kelalaian, hal yang sia-sia, kada berfaedah, merugikan bagi orangnya. Wasahwun, dan merupakan kelupaan, artinya lupa inya dengan akhirat, terlena, keterlenaan, sahwun. Illa arba khisal, kecuali 4 perkara aja. 4 perkara ini digawi kada dikategorikan kelalaian atau keterlenaan. Apa aja 4 perkara ini? Masyur rajuli bainal ghardaini. Berjalannya seorang laki-laki di antara titik tembak dan target anak panah. Itu kada termasuk kelalaian, kada termasuk hal yang sifatnya keterlenaan. Bahkan tadi dapat pahala. Masyur rajul bainal ghardaini, itu sebuting dari 4 yang kada dikategorikan kelalaian. Walau keramian kita di situ. Kita berpanah itu kadang keramian, rami noh. Seikung bidik pas, seikung kada bersesambatan, rami kan? Bah uyuh ikam, mata picak jangan. Jangan juga sampai bersambatan mata picak. Walau rami, walau seru, tapi kada termasuk kelalaian itu, jar Nabi. Yang kedua, ta'dibuhu farasahu. Hal yang kada termasuk kelalaian, seseorang yang mengajari kudanya. Hobi berkuda inya, melajari kudanya. Supaya kudanya tuh rasa jinak lawan inya melajari terus. Mengulai-ngulai kudanya, dilajari, ditunggangi, dimakani, dibawai berjalan-jalan akan kuda tadi. Ta'dibuhu farasah. Ini kada termasuk kelalaian. Bukan keterlenaan. Walau itu bagian hiburan duniawi, tapi kada masuk kelalaian itu. Rami, mudah kuda tuh Rami. Pernah lah pian? Naik kuda. Memelihara kuda, memakani, menunggangi, mengganalkan inya, melajari inya untuk mau patuh kiri dan kanan arahan kita, berkelana kuda. Itu hal yang rami bagi orang-orang yang sudah rasuk di situ. Sama hanya nang kayak pian baharaguan ayam kate tuh. Rami kada? Nang sudah hobi baharaguan ayam tuh raminya. Rasa puas melihat ayam kate itu aja mematuk laut baras. Nikmat sambil mengupi melihat. Ada keterpuasan di situ. Menggaduh binatang, memelihara binatang. Menggaduh kuda, melajari kuda kada termasuk kelalaian. Yang ketiga, hal yang sifatnya rami, duniawi, tapi kada termasuk kelalaian. Apa? Mula'abatuhu ahlahu. Menggayai istri seorang. Nah ini dengarkan abah-abahnya. Mula'abatuhu ahlahu. Nabi berucap, kada termasuk kelalaian ketika pian bermula'abah, bermain-main dengan istri pian. Saling menggoda, yang penting halal lah. Saling menggoda, engkau bagai rembulan istriku.
Apalah daya abang kalau tidak ada kamu di samping. Ribuan kata tidaklah cukup untuk dirajut memujimu. Mula abatuhu ahlah. Kada termasuk lalai itu. Pahala pian. Asa bini sorang. Bini orang gawat. Betimpas. Artinya hal-hal mungkin sebagian lelaki kadang bersifat kayak ini, dingin lawan istrinya. Artinya kadada lalu hal-hal yang ekspresif tuh nah. Menghibur bini itu kadada lalu. Dingin, muha masam terus di hadapan bini. Jangan kayak itu sebagai suami. Gayai bini itu nah. Jangan ketika proses pengejarannya jaraminya. Kan kayak itu rancak. Proses pengejarannya rami. Paham pengejaran lah. Belum sah lagi. Pacaran. Rami lah. Masih proses pengejaran. Berhimat. Memuja. Memuji. Tiap jam. Ada aja kena SMS atau WhatsApp. Dah maem belum. Proses pengejaran. Belum sah lagi. Rami. Video callan berjam-jam. Habis bahan pandiran ada aja yang dipandirkan bebuih. Kayak Pak Ayam pian, sehatkah? Nah, ada penting. Yang penting ada komunikasi. Proses pengejarannya rami. Pernah lah pian kayak itu. Buan bucin. Budak cinta. Habis pemandiran video call tuh baterai gin panas baterai HP. Tatapnya. Kamu tutup duluan. Jangan kakak aja. Enggak, adek aja. Kakak aja. Adek aja. Kakak aja. Habis dimati oleh anak lakiannya. Ditelepon basah. Kok ditutup sih? Bahlul. Mau. Mabuk. Proses pengajaran rami. Bah sudah sah. Jadi istri sah. Jalan sebulan, 2 bulan, setahun, dingin. Kada ada lagi hal-hal yang seru tadi. Itu kada bujur. Apalagi sampai sang suami berucap. Kita harus serius deh. Yang penting akhirat. Kita, ayo ibadah. Neraka itu ngeri. Artinya, setiap nang istri ini mengajak bicara beramian untuk bersenang-senang. Nang suami dingin. Jangan itu dunia deh. Jangan ke Taman Poska, jangan. Dunia, modak burung di sana, herainya kan, najis. Dingin jadi laki. Jangan. Mula abatuhu ahlahu. Seorang laki-laki yang bersenang-senang menyenangkan istri itu bukan kelalaian, pahala malah. Senangkan pasangan kita, jangan dingin. Jangan tadi proses pengejarannya maka berhimat. Proses pengejaran nih. Sudah dapat sah dingin. Kan banyak kayak itu ya ada. Sudah tunangan. Menikahnya 6 bulan lagi. 6 bulan tuh berhimat-himat. Hanya ram 10 menit yang lewat mencet sudah maam belum. 10 menit berlalu mencet pulang bahasa. Minumnya tadi minum apa? Dijawab sudah minum teh kak ini. 10 menit mengirim pulang tadi. Tadi dimasak apa sayurnya? Kada penting. Video call, teleponan berjam-jam. Lagi rame-ramenya. Proses pengajaran tadi. Habis bahan pandiran. Ada aja dipandirakan. Kamu malam tadi lihat bintang-bintang di langit enggak? Ketika aku lihat kok nampak wajahmu yang tersenyum, pret. Ada aja pandiran yang kadang-kadang. Mbahnya jadi istri seorang dingin. Masam muha. Nah itu bahaya tuh. Sebaliknya pacaran setelah menikah itu yang nikmat. Pahala. Dan kawat tuntung selesai mun syahwat. Coba nang belum sah. Kayak apa yang nuntung akanmu lagi syahwat? Antum pakan kepala ke dinding. Kalau istri sah,
lagi rami, senyum, istri sah nih. Sampai pada titik rami, saling menatap, saling memandang. Anak-anakan guring, kunci lawang, terjadilah hal yang sifatnya pahala. Coba pacaran. Sudah maam belum? Wajahmu bagai rembulan. Bintang-bintang gemerlapan bagaikan senyumanmu yang indah. Kirim foto dulu dong sebelum tidur. Lagi senyum. Pret. Ujung-ujungnya kada karuan. Kada ada penyelesaian. Kada ada finishing. Karena belum sah. Pacaranlah setelah nikah. Dan para suami diingatkan, kita bersenang-senang membawai istri himung. Menghimungkan istri itu pahala. Hiburan, menghibur bini itu pahala. Bahkan kadang dikategorikan kelalaian. Kadang dikategorikan itu keterlenaan. Bagian dari pahala yang dianjurkan. Dipandang baik dalam sudut pandang agama. Jangan dingin dengan istri sendiri itu, nak. Dipusuti, dipandiri. Sekali-kali nang abah coba bermasak. Sekali aja, jangan tiap hari. Yuk. Jadi kita beri waktu istri itu istirahat sehari dua. Biar seluruh pekerjaan dapur abang yang kerjakan. Bah, romantis lakian nang itu. Alih bang mencari. Biar kamu 2 hari ini istirahat aja. Pegang handphonemu, baringan aja. Biar abang yang memasak. Hangit dah ada bapak. Abang yang nyapu. Abang yang membersihkan. Abang yang merapikan ulas tilam. Abang yang memutiki kutu di tilam. Biar pian guring aja. 2 hari beri. Wah, itu romantis. Dan itu pahala loh. Kayak itu suami itu. Ini lawan kawanan rami. Lawan kawanan deh rami nang abah nih. Rami gegayaan lawan kawanan di gardu, di pos. Wah, begayaan tuh bang rami. Balik ke rumah masam muha. Jangan. Istri dan anak kita lebih layak keramah tamahan kita daripada orang di luar rumah. Di luar rumah rami. Dalam rumah maka muha masam, karas kayak bang kirai. Jangan, terbalik. Di rumah tuh lebih berhak dapat keramah tamahan bian. Di rumah istri anak lebih berhak dapat senyuman bian daripada di luar. Tapi bukan berarti karena di luar kasar. Sama aja senyum juga. Tapi ingat nang di rumah lebih berhak dapat kehangatan hati kita. Ini nang umah-umahnya merekam nih. Wabahnya aja. Memang kayak itu. Mula'abatuhu ahlahu. Yang terakhir, yang keempat, yang kada termasuk kelalaian, jar Nabi, ta'allumuhu as-sibahata. Belajarnya ia untuk berenang. Ini 4 hal yang kada termasuk kelalaian. Apa pertama tadi? Masyur rajul bainal ghardaini. Berjalannya laki-laki dari titik tembak dan titik target ketika memanah. Itu kada kelalaian, walau rami. Selama kada berjudi. Berjudi maksudnya berpanah, amun aku pas tengah kena lah bayar kena 1 juta aja. Itu judi. Ini nang sekadar latihan-latihan. Berjalannya seseorang dari titik tembak dan titik target, mengambil anak panah, membulikakan lagi ke tempat tembak, itu kada termasuk kelalaian, dapat pahala niatnya. Wa ta'dibuhu farasahu, yang kedua tadi, malajari kudanya, mendidik kudanya, mengurusi, memakani, mendidik bagus-bagus kudanya. Sibuk habis waktunya dalam mendidik kuda, kada termasuk kelalaian nih. Yang ketiga, mula'abatuhu ahlahu. Inya bersenang-senang dengan istrinya. Ahlahu ay zaujatahu. Bersenang-senang, bermula'abah. Lebih spesifik lagi, ini kalau diartikan mula'abah lebih rinci lagi, bersenang-senang, bercengkrama ria sebelum bersenggama. Artinya sebelum terjadinya senggama, para abahnya nang bujangan tutup telinga. Sebelum terjadinya bersenggama yang halal itu, bawai bepandiran dulu.
Itu mula'abah termasuk lebih spesifik. Bawai bependeran, senangkan hatinya, bawai hal-hal yang kemudian meningkatkan keharmonisan, meningkatkan rasa hasratnya. Jangan langsung bulik ke rumah, buka kamar, pacul baju. Ya. Itu laki-laki yang semena-mena kada bermula abah, atau bahasa Inggris tuh foreplay. Tahu lu belajar. Membaca itu artikelnya. Ada atau di dalam istilah fikih itu muqaddimatul jima, artinya pembukaan sebelum bersenggama. Ada macam-macam itu. Ada bawa minum teh santai dulu. Bawainya bepender, dengarkan curhatannya. Takuni kayak apa hari ini seharian di rumah, berapa lembar tapasan yang pian tapas ding, uyuh kah, uruti tangan dan batisnya. Itu mula abah, pahala. Jangan tadi, pacul baju, aku lagi hendak. Oh my, batu. Kadang kayak itu, mentang-mentang aku sudah menjujur rikam juga. Juga pahumaan bahari. Batu itu lain manusia. Ada mula abah, ada proses. Sampai inya tuh sukarela. Dia lagi hendak aja. Inya seorang menawari imun kawa. Itu hebat lelaki yang kayak itu. Kawak memancing sampai inyanya yang hendak. Bang bujang ada paham lagi kena praktek. Terakhir ta'allumuhu asibahata, belajar berenang. Kada termasuk kelalaian. La ilaha illallah. Jadi penting belajar memanah. Ya kalau bisa bebuhan kita pemuda-pemuda duhat akan datang nungkar panah-panahan murah belajaran tuh di situ pasang targetnya. Setidaknya di kampung itu hidup sunnah Nabi itu nah belajaran memanah. Tapi ingat jangan di padang rumah orang. Target diandak belakangnya hutan tuh nah pohon, jangan di belakang tuh rumah orang. Jadi kalau pian luput membidik setidaknya layaunya ke hutan. Atau kena para orang atau pohon pisang. Jangan yang di pemukiman, daerah pemukiman belatihan itu. Kalaupun kelarangan nungkar panah nang olahan, olah seorang juga diolah. Cari di YouTube cara mengolah panah dari bambu. Ada tuh tutorialnya di YouTube tuh ya. Atau cara membuat anak panah dari kayu halaban. Mungkin ada. YouTuber dari duhat tuh malah. Belajar kalaupun kada kau menungkar. Jadi ada seumur hidup kita tuh pernah diisi dengan sunnah yang dianjurkan Nabi. Bahkan tadi nang sudah paham memanah dan kada mau lagi, faqad asani ya Nabi. Bagaikan orang tersebut bermaksiat padaku, kada taat maksudnya. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu, menghilangkan kejahilan pada diri, menuju cahaya ilmu agama terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'ahlil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.